Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event kejuaraan antar tim Eropa nanti malam kawan, kita akan isi lagi beberapa game dari para legenda catur. Kemarin sudah kita ulas 2 game dari legenda Mikael Tal. Kali ini saya akan isi untuk mengulas permainan legenda catur Indonesia, Bapak Utut Adianto. Bapak Utut Adianto sekarang sudah tidak aktif bermain kawan. Kalau bermain catur politik ya masih aktif. Beliau sekarang menahkodai PB Percasi. Dan kalau menurut database yang ada, terakhir kali Bapak Utut bermain di Olimpiade Catur tahun 2016 di Baku, Azerbaijan kawan. Dan untuk permainan Bapak Utut kita tidak akan ulas saat bermain di Olimpiade Catur di Baku 2016. Tapi kita akan ulas satu game Bapak Utut di event turnamen yang ada di Prancis tahun 1998. Saat itu Bapak Utut masih berusia 33 tahun kawan. Dan game yang saya pilih pada babak keempat menghadapi Grandmaster tuan rumah Edin Barcot yang saat itu masih berusia 16 tahun kawan. Mungkin kalian familiar dengan nama Edin Barcot, pecatur Prancis. Ya, sekarang usianya menginjak usia ke-40, seangkatan dengan Levon Aronian kawan, Edin Barcot ini. Dan saat itu Edin Barcot sudah memegang gelar Grandmaster. Grandmaster dia dapat saat berusia 14 tahun. Dan Bapak Utut saat itu berusia 33 tahun, separuh selisih usianya kawan. Tapi Bapak Utut masih tajam kawan, sekitar tahun 90-an. Bapak Utut rajanya catur Indonesia. Dan seringkali diundang di event-event kelas dunia. Oke, langsung saja kawan. Bapak Utut yang pegang putih dalam permainan rapid. Di database tidak dijelaskan kontrol waktunya berapa kawan. Bapak Utut mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4, Edin Barcot kuda F6, pion C4, pion G6. Apakah ingin bermain dengan Kings Indian Defense atau Grandfield Defense? Jika dengan pion D5 Grandfield Defense kawan. Kalau cuma pion D6 atau pion C6 Kings Indian Defense. Setelah kuda F3 gajah G7, di sini Bapak Utut tidak melanjutkan dengan kuda C3-nya, memilih dengan langkah pion G3. Selanjutnya pion D5 masuk ke permainan Grandfield Defense atau Neo Grandfields karena didahului oleh Bapak Utut dengan pion G3. Selanjutnya gajah G2 dan Edin Barcot melanjutkan ambil pion C4, pion dipukul pion C4. Di sini rokade terlebih dahulu. Nah, kebanyakan di sini pemain level top dunia kawan, Grandmaster papan atas 2700-an memilih rokade langsung kawan. Tapi kalau Viswanathan Anand lebih menyukai dengan pion C6. Dalam diagram seperti ini kebanyakan Viswanathan Anand memainkan pion C6. Tapi di sini Edin Barcot punya ide lain dengan langkah pion C5, tawarkan pion kawan dan pertukaran menteri. Ditolak Bapak Utut, menterinya keluar ke 4 skak untuk mendapatkan pion C4 kawan tanpa perlu untuk melakukan pertukaran menteri lebih cepat. Blokade dengan kuda C6, tapi dengan pion D pukul pion C5 terlebih dahulu, tidak perlu terburu-buru untuk ambil pion C4. Dan di sini rokade lanjut Edin Barcot, baru sekarang menteri ambil pion C4, sementara Bapak Utut unggul 1 pion. Selanjutnya ada gajah E6 serang menteri. Menteri bergeser ke H4, lanjut Bapak Utut diikuti dengan mungkin kuda G5 kawan, langsung pressure pion C, pressure gajah nantinya. Nah, di sini pion H5 langsung. Kuda C3 melanjutkan pengembangan, diikuti menteri keluar ke peta A5, tekan pion yang di sini. Kuda G5 tekan gajah. Nah, gajah dipertahankan ke peta F5. Sekarang Bapak Utut geser menterinya, pertahankan pion. Benteng AC8. Gajah F4 melanjutkan pengembangan untuk awasi ruang gelap ini kawan. Kemudian di sini kuda H7 buka akses bagi gajahnya untuk tekan kuda di sini kawan. Untuk nanti kalau di baku hantam di peta C3 ada pion yang bertumpuk atau sekarang menawarkan pertukaran kuda. Diterima Bapak Utut kuda pukul kuda H7, selepas diambil balik oleh raja, Bapak Utut geser benteng AC1. Cukup manusiawi, cukup logis juga untuk pertahankan kuda kawan. Tapi Stockfish menyukai benteng A ini langsung digeser ke lajur yang terbuka penuh ini di lajur D. Kalau terjadi baku hantam di sini kawan, Stockfish tidak menganjurkan baku hantam, tapi dengan pion B6 Stockfish menyarankan seperti itu atau gajah mundur ke E6 untuk serang menteri. Tapi seumpama disikat di sini kawan, kalian ambil balik menggunakan pion saja. Walaupun terlihat tumpuk di sini, paling tidak kalian kuasai lajur D terlebih dahulu. Nah, di sini kalaupun ada serangan gajah kawan ke peta E6 di sini, kalian tinggal blokade dengan gajah. Kalau gajah digeser untuk serang benteng, kalian geser benteng kawan. Dan di sini coba lihat,
Gajah menekan pion F7, Stockfish menyarankan dorong saja kawan. Kalaupun kalian blokade dengan pion E6, ancam gajah. Gajah sikat kuda saja. Ambil balik oleh benteng. Nah, di sini gajah bergerak dengan pion, proteksi pion. Pion posisinya sangat kuat kawan, powerful juga. Pion C3 ini kawal-kawal petak gelap, ancam benteng di sini. Apakah kalian geser benteng ke sini untuk proteksi petak G7 kalian dan seterusnya? Posisi putih masih cukup bagus. Walaupun terlihat pertarungan dengan gajah terang versus gajah gelap kebanyakan menghasilkan permainan match, tapi coba lihat gajah terang ini juga tidak mempunyai akses yang bagus pada diagonal-diagonal terangnya kawan. Ke sini bisa dikejar pion, ke sini bisa dikejar pion lagi kawan. Ini akan merusak struktur pionnya nanti agar gajah bisa leluasa bergerak. Nah, kemungkinan pion-pion hitam akan mudah dipredeli nanti. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Bapak Utut lebih memilih dengan geser benteng AC1, langkah logis untuk pertahankan kuda. Kemudian diikuti gajah E6, ada gajah D5, blokade ancaman kawan. Dan pertukaran gajah terang di sini diikuti dengan langkah menteri bergerak ke B4. Apakah persiapan menantang pertukaran menteri nanti kawan? Ataupun juga pressure pion yang di sini. Kalau pion ini didorong, tentu kuda dalam ancaman kawan. Kuda langsung lari ke petak E4. Lanjut Bapak Utut, buka akses bagi benteng, proteksi pion, persiapan manuver-manuver juga untuk pressure pion yang di sini, ancaman skak juga kawan. Nah, menteri ambil pion B2, Bapak Utut melangkah benteng kawan, ancam menteri untuk mendapatkan pion yang ada di belakang. Benteng ambil pion B7 selepas menteri bergeser ke petak E2. Nah, di sini kawan, raja bergeser ke petak G8 yang terkuat untuk menghindari tempo ancaman skak yang bisa dilakukan oleh kuda. Tapi Eten Bakot usir menteri terlebih dahulu kawan agar menteri tidak menjaga kuda. Sepertinya seperti itu. Tapi bisa dimanfaatkan kuda lari ke petak G5, temponya skak. Sehingga menteri pun bisa lari juga kawan. Dengan adanya kuda, menteri benteng menekan pion yang ada petak F7. Jika pion didorong maju kawan, tentu ancamannya skak mat satu langkah. Di sini terlebih dahulu kuda ancam menteri bergerak ke E5 sekaligus proteksi pion F7-nya, ternyata langkah blunder. Terus langkah terbaik apa kawan di sini? Langkah terbaik untuk ancam kuda, maksudnya ancam benteng kawan dengan kuda ke petak A5, karena temponya di sini tidak mungkin ambil menggunakan menteri kawan, pasti ambil menggunakan kuda terlebih dahulu. Selepas kuda ke A5, ambil contoh kawan, mungkin benteng ambil pion yang ada di petak A7. Nah, di sini kalian geser benteng C ke D8 untuk ancam menteri. Menteri mungkin bergerak lari ke peta A4 kah, ataupun juga mencoba menyerang kuda di sini. Di sini benteng bisa bergerak ke peta D1 kawan. Menantang pertukaran benteng dan permainan bisa remis kawan. Coba lihat skak di sini. Kemudian raja mau bergerak kemana? Apakah naik? Kalian bisa ikuti bergerak di diagonal-diagonal ini, melakukan serangan-serangan bolak-balik kawan, dan juga bisa menghasilkan remis. Seumpama kalian blokade dengan kuda di petak F3 di sini. Nah, sekarang tekanan pada petak F7 akan berkurang. Kalian tinggal geser saja kuda ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi selepas menteri bergerak ke D7 ancaman 3 kali pada pion F7, simple juga bagi hitam untuk aktifkan kuda kawan. Tapi sayangnya masih ada gajah sikat kuda E5. Diambil balik oleh menteri. Kuda ambil pion F7 ancam menteri, menteri ke F6, kuda ke D6. Lanjut Bapak Utut menghindari ancaman, juga langsung buka baris ketujuhnya kawan. Kalian lihat di sini ada tanda biru, artinya langkah ini kurang kuat kawan. Menurut engine yang terkuat adalah korbankan kuda di sini. Kalau diambil tentu ancaman skak mat dan posisi kuda juga ancam pion yang di sini. Apakah kalian ancam menteri dengan benteng C bergeser ke sini kawan? Maka menteri akan tetap ambil pion yang di sini. Kalau kalian ambil dengan menteri, tentu garbuan pada benteng kalian akan kalah kualitas perwira dan kalah jumlah pion. Seumpama di sini, raja ini bergeser saja ke petak H8, bisa diikuti dengan menteri ambil menteri. Kalau diambil balik menggunakan benteng kawan agar tidak kena garbuan di sini, bila menggunakan benteng, kalian ikuti kuda F7, sama juga bohong kawan. Kalian akan tetap kalah kualitas perwira. Tetap kawan, apapun yang kalian lakukan saat kuda G5 ini mengancam pion, mau ancam dengan benteng yang di sini, benteng di sini, ataupun benteng bergeser ke sini untuk proteksi pion yang di sini kawan. Ada pion H4 terlebih dahulu untuk proteksi kuda.
Kalau yang benteng F yang bergeser ke E8 tetap kawan sikat di sini gantinya. Yang terkuat memang dengan kuda ke petak G5 ini, tapi Bapak Utut tadi memilih dengan kudanya ke petak D6 ancam benteng. Benteng bergeser ancam menteri, kemudian menteri bergeser ke C7. Di sini ada menteri bergerak ke D4 dan Bapak Utut melanjutkan geser menterinya ke E7 kawan. Raja bergeser ke H7, diikuti benteng ambil pion A7, preteli terlebih dahulu dan menteri hitam ini tidak akan berani meninggalkan gajahnya kawan. Ancaman skakmat kalau ambil pion yang di sini. Dia bergeser benteng ke lajur B. Karena tidak mungkin lagi ancam menteri kawan di lajur E ada kuda yang powerful. Jadi geser benteng D ke B8, diikuti kuda E4, langkah cerdas untuk berikan dukungan nanti bagi menteri ataupun juga melakukan skak memaksa raja bergerak lagi kawan. Tentu kalau menteri ambil gajah skakmat. Raja bergerak ke H6. Di sini opsi terkuat benteng ancam menteri kawan. Tapi memilih pion dorong agar juga bisa cepat promosi. Logis juga langkah dari Bapak Utut ini. Kemudian ada benteng E8 serang menteri. Di sini menteri ke G5 skak, raja ke H7, menteri ke E3 menantang pertukaran, ditolak bergerak ke B2. Tadi yang terkuat langsung melakukan pertukaran menteri kawan untuk memisahkan pion yang di sini, tapi memilih menteri ke petak B2. Bapak Utut melanjutkan kuda G5-nya skak, raja mundur kawan, dan Bapak Utut melangkah menteri E4. Coba ingin preteli pion di sini, menteri mundur kembali ke F6, pion H4 perkuat posisi kuda, diikuti benteng B8. Dan menteri ambil pion E6. Lanjut Bapak Utut menantang pertukaran, ditolak menteri ke D4. Dan sekarang skakmat tak terhentikan lagi kawan. Menteri ambil pion dan ancaman skakmat satu langkah berikutnya di sini. Atau 4 langkah berikutnya kawan, tentu masih bisa diantisipasi beberapa langkah saja. Di sini hitam langsung menyerah. Bagaimana cara untuk memperpanjang permainan? Ya, korbankan menteri di sini kawan. Biar agak lama sedikit. Percuma juga di sini setelah menteri ambil pion G6 ini, ancamannya di sini tentu skakmat kawan. Sekalian sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi untuk proteksi petak terang H7 ini. Jadi untuk perpanjang menteri korban, ambil balik oleh benteng dan ancaman skakmat satu langkah berikutnya sudah tak terhentikan. Di sini benteng meluncur. Kalian bisa ambil dengan menteri kawan dan seterusnya untuk memperpanjang permainan. Oke, itulah kawan game cantik dari Bapak Utut melawan Grandmaster muda saat itu di tahun 1998, Grandmaster tuan rumah Prancis Etienne Barcode yang mendapatkan gelar Grandmaster pada usia 14 tahun. Walaupun dengan permainan rapid, keakuratan permainan Bapak Utut ini sebesar 94% kawan. Sangat luar biasa. Oke, semoga permainan dari Bapak Utut tadi bisa menjadi bahan referensi dan inspirasi bagi kawan-kawan untuk memenangkan game-game catur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.